Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Elektromagnetika. Saya atas nama Fatma NIM 2002-0460-2026. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang pertama, yaitu komponen vektor dan vektor satuan, kedua dan vektor, ketiga perkalian titik, keempat perkalian silang, keempat sistem koordinat lain, sistem koordinat tabung, dan keenam sistem koordinat bola. Materi yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Materi pertama komponen vektor dan satuan vektor. Komponen vektor adalah komponen sebuah vektor adalah proyeksi vektor tersebut pada suatu sumbu. Sebagai contoh, perhatikan gambar di bawah. Pada gambar 2A, komponen vektor A sepanjang sumbu X adalah AX dan komponen vektor A sepanjang sumbu Y adalah AY. Proyeksi sebuah vektor pada suatu sumbu dapat kita peroleh dengan cara menarik garis tegak lurus dari kedua ujung vektor terhadap sumbu, seperti tertera pada gambar. Proyeksi vektor pada sumbu X merupakan komponen X dari vektor dan proyeksi vektor pada sumbu Y merupakan komponen dari vektor. Proses untuk mendapatkan komponen-komponen vektor ini disebut penguraian vektor. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor ruang yang telah diuraikan ke dalam sumbu X, Y, Y, dan ZK yang besarnya satu satuan. Katakan vektor satuan karena besar vektor sama dengan vektor Y sama dengan vektor J sama dengan vektor K sama dengan 1. Vektor satuan digunakan untuk menjelaskan arah suatu vektor di dalam suatu koordinat, baik itu koordinat 2 dimensi maupun 3 dimensi. Notasi suatu vektor, perhatikan gambar. Vektor satuan dapat dikatakan dalam koordinat 2 dimensi maupun 3 dimensi. Untuk koordinat 2 dimensi X, Y, suatu vektor misal P dapat dikatakan dengan notasi P sama dengan PXY tambah PYZ. Vektor tersebut dapat digambarkan pada koordinat 2 dimensi lengkap dengan komponen-komponen dan vektor satuan seperti pada gambar di atas. Vektor P dapat ditentukan dengan rumus atau persamaan sebagai berikut. Vektor P sama dengan akar PX2 tambah PY2. Sedangkan dalam sistem koordinat 3 dimensi X, Y, Z, vektor P tersebut dapat dinyatakan dengan notasi sebagai berikut. P sama dengan PXY tambah PYZ tambah PZK. Keterangan PX sama dengan komponen P pada sumbu X, PY sama dengan komponen P pada sumbu Y, dan Z komponen P pada sumbu Z. I sama dengan komponen vektor satuan pada arah sumbu X, J sama dengan vektor satuan pada arah sumbu Y, K sama dengan vektor satuan pada arah sumbu Z. Materi kedua, medan vektor. Secara matematis, medan vektor adalah fungsi berdiri vektor F yang berkaitan dengan tiap titik P di ruang dimensi N suatu vektor F. Medan vektor memiliki besar dan arah dalam ruang, contohnya medan gravitasi, kecepatan, medan listrik, gaya, dan lain-lain. Medan vektor dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika pada setiap titik P, X, Y, Z dari suatu daerah D dalam ruang dikatakan dengan sebuah vektor F, maka fungsi vektor F, X, Y, Z mendefinisikan sebuah medan vektor dalam daerah D dalam komponen vektor F. Contoh medan vektor adalah kecepatan aliran fluida. Pada setiap titik X, Y, Z dalam fluida mendefinisikan sebuah skalar. Contoh medan vektor lainnya, medan elektrostatik mendefinisikan sebuah medan vektor dalam ruang. Perkenalkan, nama saya Aldi Rompon dari kelompok 2 dengan NIM 200204 dengan 02017. Saya akan membahas mengenai perkalian titik. Selain perkalian vektor dengan skalar, vektor juga dapat dikalikan dengan vektor yang lainnya.
Ada dua jenis perkalian antar vektor dengan vektor, yaitu perkalian titik atau dot produk dan perkalian silang atau cross produk. Perkalian titik atau dot produk, dua buah vektor didefinisikan sebagai perkalian antar besar salah satu vektor, misalnya vektor A dengan komponen vektor kedua yaitu vektor B. Pada arah vektor pertama A, pada gambar di atas komponen vektor B pada arah vektor A adalah B cos alfa. Dari pengertian perkalian titik tersebut, maka rumus atau persamaan perkalian titik antara vektor A dan vektor B dapat dituliskan sebagai berikut. A kali B sama dengan AB cos alfa. Keterangan A adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B dengan 0 derajat kurang dari atau sama dengan alfa kurang dari atau sama dengan 180 derajat. A adalah besaran vektor A, B adalah besaran vektor B. Dari persamaan perkalian titik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil perkalian titik dua buah vektor adalah skalar. Simbol dari perkalian titik adalah tanda kutip 2, biasa dibaca dot. Karena hasil perkalian titik adalah skalar, maka perkalian titik atau dot produk disebut juga dengan perkalian skalar atau skalar produk. Yang keempat, perkalian silang pada vektor satuan. Vektor satuan I, J, dan K masing-masing bernilai 1. Hasil perkalian silang pada vektor satuan yang sama adalah sebagai berikut. I kali I sama dengan 1 kali 1, sin 0 derajat sama dengan 0. J kali J sama dengan 1 kali 1, sin 0 derajat sama dengan 0. K kali K sama dengan 1 kali 1, sin 0 derajat sama dengan 0. Untuk hasil perkalian silang pada vektor satuan yang berbeda, kita gunakan siklus berikut. Dengan menggunakan hasil perkalian silang pada vektor satuan dan juga siklus di atas, kita dapat mencari hasil perkalian silang satu vektor yang dinyatakan dalam vektor satuan. Misalkan terdapat dua vektor sebagai berikut. A sama dengan AXI tambah AYZ tambah A1K. B BXI tambah BYJ ditambah BZK. Saya atas nama Idris dari Prodi Teknik Elektro D4 dengan NIM 2002-0460-2012 Universitas Negeri Makassar. Saya akan membawakan materi tentang koordinat tabung dan koordinat bola. Koordinat tabung, tidak semua benda mempunyai bentuk siku-siku seperti balok, kubus, bujur sangkar, dan bentuk-bentuk siku lainnya. Benda-benda seperti tabung, botol, pipa, tempat sampah, kerucut memiliki bentuk lingkaran dengan simetris yang khas. Bentuk-bentuk seperti ini akan susah untuk digambar pada koordinat kartesius karena simetri lingkaran sulit untuk digambar. Atas dasar inilah muncullah ide untuk menggambarkan sistem koordinat untuk benda-benda seperti ini, yaitu dengan membuat koordinat silinder. Koordinat silinder terdiri dari 3 sumbu koordinat, yaitu koordinat R, B, dan Z. Seperti pada gambar 6, koordinat silinder 3 unit vektor satuan sumbu R, B, dan Z adalah sebagai berikut, yaitu AR sama dengan R, vektor AR sama dengan 1, AB sama dengan B, vektor AB sama dengan 1, AZ sama dengan Z, dan vektor AZ sama dengan 1. Dengan opsi sebagai berikut. AR kali AP sama dengan AZ. AP kali AZ sama dengan AR. AZ kali AR sama dengan AP. Dan AP kali AR sama dengan minus AZ
AZ kali AZ sama dengan minus AR, dan AR kali AZ sama dengan minus AB. Seperti pada gambar 9 koordinat bola. Vektor suatu dalam arah. Vektor satuan dalam arah. L, alfa dan P dengan AR sama dengan R. Vektor AR sama dengan 1. Alfa sama dengan alfa dan vektor alfa sama dengan 1 dan AB sama dengan I, dan vektor AB sama dengan 1 dengan operasi sebagai berikut, yaitu AR kali A alfa sama dengan AB. A alfa kali AB sama dengan AR. AB kali AR sama dengan A alfa. A alfa kali AR sama dengan minus AZ. AB kali A alfa sama dengan minus AR, dan AR kali A alfa sama dengan minus A alfa. Demikian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.